bicara mengenai pertobatan. Dan kita akan melangkah, pertama-tama kita akan membaca Injil Lukas pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini menjadi titik awal kita untuk memahami pertobatan, untuk mendalami pertobatan secara iman Katolik. Kemudian nanti semoga ada beberapa hal praktis yang dapat kita renungkan, kemudian dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertanya mengapa begitu ya? Kenapa seakan-akan satu orang lebih penting daripada 99? Sebenarnya tidak demikian. Kalau kita membaca teksnya, dikatakan 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya 99 yang dinyatakan dalam Injil Lukas 15 ini adalah 99 orang yang sudah bersama dengan Tuhan Allah kita. Yang hidup dalam kepenuhan bersama dengan Yesus. Yang hidup dalam kelimpahan bersama dengan Yesus. Maka 99 ini juga menimbulkan sukacita. Tetapi lebih daripada itu, ketika satu orang yang berdosa kemudian bertobat, ada sukacita. Malah kadang-kadang dikatakan ada sukacita di antara para malaikat. Kenapa demikian? Surat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu surat yang pertama pada pasal yang kedua ayat 3-4, memberikan sedikit penjelasan kepada kita. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah menghendaki apa, saudara-saudari? Bagian yang saya cetak warna kuning memberikan pemahaman kepada kita. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah tidak mengecualikan satu pun manusia untuk tidak selamat. Kehendak Allah ingin memasukkan semua manusia ke dalam hidup berkelimpahan, yaitu berkelimpahan berkat dan rahmat Tuhan, penebusan Kristus Tuhan kita. Maka ketika ada satu orang yang kemudian bertobat, itu menimbulkan sukacita yang luar biasa besar. Maka ketika kita bertanya kenapa ya satu orang yang berdosa kemudian bertobat menimbulkan sukacita yang luar biasa. Dan perhatikan sukacitanya di mana? Di surga. Nah itu saudara-saudari. Surga menunjukkan tempat Allah. Surga menunjukkan kediaman Allah. Surga menunjukkan bagaimana yang bersama-sama dengan Allah itu pun juga menghendaki semua orang diselamatkan sama seperti kehendak Allah sendiri. Itulah kenapa dikatakan sukacita yang ada di surga, yaitu para malaikat dan orang-orang kudus yang sudah lebih dulu mendahului kita untuk memasuki kerajaan Allah. Pertama kita mau memperhatikan apa arti pertobatan. Kalau kita membuka Injil Markus pada bab pertama ayat yang keempat, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di sini dikatakan pertobatan erat kaitannya dengan pengampunan dosa. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis adalah nabi yang mendahului junjungan kita Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi Sang Kristus. Yohanes Pembaptis membuka jalan supaya orang menerima Kristus dengan pertobatan dan dengan demikian memperoleh pengampunan dosa. Nanti ketika baginda junjungan kita Yesus Kristus berkarya, pada umur ke-30 beliau mulai berkarya, kalimat pertama yang diucapkan Sang Kristus menurut Injil Markus adalah bertobatlah. Yuk kita baca, yaitu pada Markus bab 1 ayat 14 sampai ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini menunjukkan langkah yang selanjutnya. Tadi dikatakan Yohanes, tapi kemudian kita tahu Yohanes ditangkap dan nantinya juga dihukum, dipenggal kepalanya. Maka setelah Yohanes ditangkap, Sang Kristus tampil, kadang sudah disiapkan oleh Yohanes. Dan Sang Kristus kalau kita membaca Markus 1 ayat ke-15 mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalimat pertama yang beliau ucapkan, bertobatlah. Kenapa? Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa harus bertobat? Supaya mendapatkan pengampunan dosa, dan orang yang mendapatkan pengampunan dosa
memasuki hidup berkelimpahan, hidup bersama dengan Allah sendiri sang sumber kebahagiaan. Kembali ke awal, itulah yang membuat surga bersukacita. Bertobat artinya berbalik arah. Kalimat-kalimat di dalam Injil, dalam Alkitab, juga terutama Perjanjian Baru pada khususnya, akan berbicara bertobat dalam bahasa Yunani metanoia. Dalam bahasa kita sekarang itu U-turn, itu kembali ya, putar balik. Jadi apa yang dulunya menjauhkan dari Allah, sekarang kita mendekatkan. Perhatikan seandainya Allah ada di bawah, kemudian kita naik, itu berarti menjauh. Gerak kembali, memutar balik itu berarti apa-apa yang menjauhkan kita dari Allah, kita hentikan dan kita kembali mendekati Allah. Metanoia, bertobat. Pertobatan itu sebenarnya artinya seperti itu. Atau arti harafiah ya putar balik. Jadi kalau Anda di Jakarta lewat jalan raya, kemudian harus putar balik, itu namanya bertobat secara harafiah. Dan dari makna harafiah itu, pertobatan artinya memang yang dulunya kita bergerak menjauhi Allah, kemudian sekarang bergerak mendekati Allah sebagai sang sumber kebahagiaan. Itu sesungguhnya makna dari pertobatan. Kalau kita melihat ajaran gereja Katolik ada dua macam pertobatan. Pertobatan yang pertama adalah pertobatan orang-orang yang sebelum dibaptis. Ini mengandaikan kalau pembaptisan dilakukan pada saat orang itu dewasa. Kita juga punya baptisan bayi. Memang tidak ada pertobatan dalam arti karena bayi itu belum berdosa, yaitu dosa pribadi atau dosa personal. Tetapi juga pembaptisan bayi menghapuskan dosa asal. Intinya sama, yaitu menghapuskan dosa. Pertobatan yang kedua terjadi setelah dibaptis. Kenapa? Kita ini meskipun sudah dibaptis, meskipun sudah terima sakramen penguatan, meskipun setiap minggu terima sakramen Ekaristi, toh kita tetap daging dan darah. Dan kita tahu saudara-saudari bahwa musuh kita yaitu iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Maka Alkitab katakan lawanlah dia teguh dalam iman. Itu yang Alkitab katakan. Jadi meskipun kita diperlengkapi dengan daya kuasa dari Allah, dengan sakramen Ekaristi setiap minggu, juga dengan berkat-berkat rohani yang tidak pernah berkekurangan, namun musuh kita selalu mengintai dan memang Alkitab katakan musuh kita ingin menjauhkan kita dari Allah sendiri. Dan kalau kita mendalami ilmu mengenai demonologi, kita tahu bahwa godaan merupakan aktivitas kuasa setan yang paling umum dan paling banyak menyebar di seluruh dunia. Kasus ekstraordinaria sangat sedikit, kasus kerasukan sangat sedikit. Tetapi kasus godaan setiap hari kita alami dan bukan hanya 1-2 kali kita alami dalam satu hari 24 jam. Kita mengalaminya hampir setiap detik, katakanlah demikian. Kalau kita membuka pengajaran gereja menurut magisterium, yaitu di dalam KGK 1429, kita akan melihat bagaimana Santo Ambrosius mengatakan memang ada dua macam pertobatan. Santo Ambrosius mengatakan dua macam pertobatan, yaitu semacam ada dua air mata, yaitu air dan air mata. Ada dua macam air maksudnya. Air maksudnya pembaptisan, air mata maksudnya pertobatan. Jadi kalau kita mau bicara mengenai pertobatan, apa sih yang membuat sukacita di surga? Itu yang pertama adalah pertobatan jenis yang pertama, yaitu pembaptisan. Kita akan menguraikannya menurut Kisah Para Rasul pada bab yang kedua ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini kalimat pertama, Petrus menegaskan kembali apa yang disampaikan Sang Kristus pada bagian awal tadi, bertobatlah dan dikatakan hendaklah memberi dirimu dibaptis. Dengan ini para rasul seperti perintah Sang Kristus yang dapat kita temukan dalam Injil Matius 28 memenuhi perintah itu, yaitu membaptis orang supaya apa?
supaya orang mengalami pengampunan dosa. Tentu pada bagian awal-awal dulu ketika para rasul mewartakan Kristus terutama pertama pada hari Pentakosta, tentu orang-orang dewasalah yang mendengarkan. Kemudian baru nanti ketika berjumpa dengan Cornelius di Kaisarea yang dekat dengan Yope, nanti baru ada baptisan-baptisan bayi yang menyusul, yaitu karena Cornelius dibaptis beserta dengan seluruh isi keluarganya, seluruh isi rumah itu. Maka di situ baru nanti ada perkembangan selanjutnya, ada pembaptisan bayi. Di sini ditekankan pentingnya pembaptisan untuk pertobatan. Dan memang demikianlah. Maka kalau kita lihat bagaimana masa awal dulu, pertobatan itu ada dua hal yang penting, memberi diri dibaptis. Karena pembaptisan melambangkan orang memilih Kristus. Orang tidak lagi memilih kejahatan, maka dengan memberi diri dibaptis, itu memilih Kristus, dengan demikian memperoleh pengampunan dosa. Itulah kenapa Gereja Katolik sampai hari ini meyakini bahwa pembaptisan itu membawa dampak yang luar biasa. Dan kalau untuk orang dewasa, pembaptisan itu sesungguhnya bentuk dari pertobatan. Memang kalau untuk anak kecil atau bayi, ya bukan dalam bentuk pertobatan, tetapi dalam bentuk pengampunan dosa. Karena ada dua unsur dalam pertobatan, yaitu dibaptis dan pengampunan dosa. Memang bayi belum bisa mengalami pertobatan juga tidak perlu, karena tidak ada dosa pribadi atau personal yang dilakukan, tetapi unsur pengampunan dosa itu bagian yang tidak terpisahkan dari pembaptisan. Maka Gereja Katolik sampai hari ini membaptis bayi, dan itu juga yang terjadi sejak zaman para rasul ketika tadi sudah saya katakan Rasul Petrus berjumpa dengan Cornelius. Apa sih dampak pembaptisan? Hidup yang baru. Demikian Alkitab katakan dalam surat Roma pada pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 4. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi Rasul Paulus memberitahu kita pertobatan yang ditunjukkan dengan pembaptisan menunjukkan kita telah dibaptis dalam kematian Kristus, maka hidup kita menjadi hidup yang baru. Itu ditegaskan dalam ajaran gereja pada KGK 1427. Tempat pertama pertobatan itu sakramen pembaptisan. Jadi refleksinya adalah kapan kamu mau membaptiskan cucumu, anakmu, dan juga kalau ada dari keluargamu ada yang belum dibaptiskan, kapan membaptiskan mereka. Karena dengan itu akan membuat sukacita di surga. Satu orang yang bertobat dalam arti menerima pembaptisan, berarti orang itu masuk dalam kehidupan yang kekal. Kenapa demikian? Karena dengan menerima pembaptisan orang dihapus dosa asalnya. Karena pembaptisan menghapuskan dosa asal atau peccatum originale. Sukacita kalau ada yang dibaptis, maka jangan tunda-tunda pembaptisan. Meskipun anakmu masih kecil, masih bayi, sebab kita yakin setiap anak terlahir di muka bumi ini sesungguhnya memiliki peccatum originale, dosa asal. Maka kalau kita melihat kehidupan modern sekarang, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa nanti saja biarkan anak itu besar, kemudian memilih imannya sendiri, maka dari kecil tidak usah dibaptis. Di kota-kota besar mulai juga ada orang yang memeluk atau meyakini keyakinan yang seperti itu. Juga tidak sedikit orang-orang Katolik yang keracunan tanda petik hal-hal seperti itu. Padahal iman gereja mengatakan sejak zaman dulu bahwa anak-anak pun, bayi pun dibaptis. Maka ingat bahwa ketika ada satu orang dibaptis, Injil Lukas 15 ayat 7 ini pun berlaku. Ada sukacita besar di surga. Dan aku mau sedikit memberitahukan atau menangkal pendapat yang mengatakan nanti saja tunggu besar. Tidak bisa demikian. Kita sebagai orang tua memilihkan apa yang terbaik untuk anak itu. Urusan nanti anak itu setelah besar memilih apapun yang dia suka atau dia mau, itu bukan lagi wewenang kita. Tetapi pada waktu anak-anak, pada waktu bayi, bukankah orang tua memilihkan apa yang terbaik? Memang ada yang berpendapat itu kan pemaksaan kehendak. Atau malah ada yang lebih jauh lagi mengatakan itu pelanggaran hak asasi manusia. Waduh, kayaknya sepertinya
pendapatnya itu valid dan sepertinya modern gitu, padahal ya tidak modern juga. Kita akan menyanggahnya dengan cukup gampang hal seperti itu. Yaitu, toh pada urusan jasmani kamu juga memilihkan anakmu kan, makanannya kamu pilihkan, pakaiannya kamu pilihkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hal-hal jasmani, kita memilihkan untuk anak kita yang terbaik, bukan? Apakah itu berarti juga pemaksaan kehendak atau pemaksaan hak asasi manusia? Kan tidak. Itulah kenapa kalau kamu mungkin berpendapat seperti itu atau ada dari antara kita yang mendengarkan pewartaan malam hari ini dan berpendapat, nanti saja anak itu dibaptis kalau dewasa, aku mau memberitahukan kepadamu, jangan demikian, kamu harus ikut atau mengikuti pengajaran gereja segera membaptiskan karena akan ada sukacita besar di surga. Lukas 15 ayat 7 juga ayat yang berlaku untuk adanya pembaptisan. Entah pembaptisan orang dewasa, anak kecil, ataupun anak bayi. Maka bagian ini selesai untuk pertobatan yang pertama. Jadi baptisan sesungguhnya pertobatan yang pertama. Maka ayat yang sudah kita kutip bagian depan tadi berlaku juga untuk setiap pembaptisan. Dan ingat sekali lagi, kalau ada peristiwa pembaptisan yang kamu hadiri, yang kamu datang, itu bukan hanya soal anak atau orang dewasa atau siapapun yang dibaptis kemudian menjadi warga gereja. Bukan hanya itu. Secara duniawi memang orang dibaptis menjadi warga gereja, nanti kalau dia punya KTP, KTP-nya Katolik. Tapi bukan hanya itu. Karena pembaptisan menimbulkan sukacita di surga. Yo, kalau yang masih ada yang kurang setuju membaptiskan anak-anak, semoga pewartaan malam ini juga membuka hatimu bahwa ternyata ayat dalam Lukas 15:7 itu berlaku juga untuk pembaptisan ya. Rama ya atau Romo ya, kalau dikatakan Romo ya. Romo ya. Iya betul, ini berlaku juga ketika ada pembaptisan. Kita mau membaca bagaimana gereja mengajar kita di dalam KGK 1426. Pertobatan kepada Kristus, kelahiran kembali dalam pembaptisan membuat kita kudus dan tidak bercacat. Nah, ini jaminannya. Itulah kenapa amit-amitnya kalau bayi dibaptis kemudian mati, dia mati dalam keadaan kudus dan tidak bercacat. Lihat Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebagaimana gereja mempelai Kristus kudus dan tanpa kerut. Lihat juga Efesus 5 ayat 27. Itulah dampak-dampak bagaimana pembaptisan membuat kudus tidak bercacat, tidak bercela, tidak berkerut, tidak ada boleh dikatakan hal-hal yang menghambat kita untuk bersatu dengan Allah sendiri. Selanjutnya masih ada bagian dari KGK 1426. Namun kehidupan baru yang diterima dalam inisiasi Kristen tidak menghilangkan kerapuhan dan kelemahan kodrat manusiawi. Nah, itu yang dimaksud adalah meskipun kita ini dibaptis, tetapi kecenderungan kita untuk berbuat salah, kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu masih ada. Dan gereja mengatakan bahwa itu baptisan tidak menghilangkan kecenderungan kita kepada dosa, dan kecenderungan kepada dosa itu dinamakan konkupishensia atau di Indonesia kan konkupisensi. Maksudnya, meskipun kita telah menerima pembaptisan yang berarti hidup berkelimpahan dalam Kristus, hidup dalam persatuan dengan Kristus, mendapatkan hak atas hidup kekal, tetapi kita tuh masih lemah. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia, kita daging dan darah yang mendapatkan stimulus-stimulus macam-macam dari dunia ini. Sehingga kodrat manusiawi yang lemah itu bisa mendorong kita jatuh dalam dosa. Entah dosa-dosa ringan atau venial istilahnya, ataupun dosa-dosa yang mematikan, atau dosa mortal. Maksudnya dosa mortal apa? Dosa yang membuat kita kalau melakukannya dan belum menyesal dan mohon ampun kepada Tuhan, masuk neraka. Contohnya apa? Contohnya pelanggaran firman pertama, yaitu menyembah berhala. Kamu datang kepada urusan-urusan perdukunan dan sebagainya, okultisme itu penyembahan berhala pada zaman modern, kamu ramal-meramal, kartu tarot, dan sebagainya, itu mortal, saudara. Contoh lain dosa mortal, dosa pembunuhan, menghilangkan nyawa orang. Contoh lain dosa mortal,
perzinahan. Ya, itu contoh-contoh yang langsung gampang dapat kita temui dan mudah untuk dibayangkan apa yang dimaksud sebagai dosa mortal. Mortal maksudnya kalau kamu melakukannya dan belum sempat atau belum bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan dan mati, kamu dijamin nyemplung neraka. Itu yang dimaksud dengan dosa mortal, dari kata mors artinya maut, yaitu dosa yang mematikan. Maksudnya mematikan, mati yang kedua, yaitu mati dalam hidup yang kekal. Itulah kenapa gereja mengajarkan inti perjuangan untuk pertobatan itu apa sih? Kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi. Itu yang tadi saya katakan, hidup berkelimpahan dalam Kristus, artinya kembali ke dalam hidup abadi. Jadi inti pertobatan itu kembali kepada kekudusan dan kembali kepada hidup abadi. Kenapa sih demikian? Karena Allah memang kudus dan kita umatnya juga harus kudus. Maka Tuhan Allah kita katakan, aku Allah kudus, kamu pun harus kudus sebagaimana aku kudus. Maka inti perjuangan kita untuk pertobatan yang membuat surga akan bersuka cita adalah kembali kepada kekudusan. Kekudusan itulah yang ada di surga. Itulah kenapa surga bersuka cita ketika ada satu orang yang bertobat, karena satu orang itu kembali kepada kekudusan. Seperti mereka yang sudah berada dalam kekudusan karena berada di surga. Maksudnya simpelnya adalah mereka yang berada di surga, entah itu para malaikat, entah itu orang-orang suci, merasa ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka merasa ingin kamu tahu juga kebahagiaan yang mereka rasakan, mengalami juga kebahagiaan yang mereka rasakan. Maka sukacita luar biasa di surga ketika ada yang kembali kepada kekudusan. Itulah pertobatan, kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi. Artinya apa? Dalam hidup sehari-hari kita memang perlu selalu waspada pada kerapuhan-kerapuhan kita. Nah, ini agak praktis. Kerapuhan-kerapuhan kita umumnya itu sama-sama saja kok. Kerapuhan-kerapuhan kita umumnya itu sama-sama saja. Dalam beberapa hal ya sehari-hari kita perlu untuk merawat diri kita dengan cara pertama mendeteksi apa sih kerapuhan-kerapuhanku. Karena pada umumnya kita nggak aneh-aneh kok. Maksudnya adalah ya kalau kita berdosa dalam hal itu, besok nanti berdosa hal itu lagi kok. Berulang-ulang hal-hal yang sama pada umumnya. Kita jatuh di mana? Maka bagian mengenali kerapuhan ini penting sekali. Mengenali kelemahan ini penting sekali. Karena apa? Hanya dokter yang tahu sakitnya pasien apa akan mampu mengobatinya. Dalam hal ini kita perlu menjadi dokter bagi diri kita, mengenali kerapuhanku apa, kelemahanku apa. Dari situ kita akan berangkat untuk kembali kepada kekudusan. Maka hal yang praktis pertama untuk menuju pada pertobatan adalah mengenali kerapuhan. Mengenali kerapuhan kita dengan sadar merencanakan untuk kembali kepada kekudusan yang artinya melawan kerapuhan itu. Menyadari kerapuhan berarti diagnosis aku ini sakitnya apa. Kan begitu. Kalau kita menggunakan analogi bahasa kedokteran, kita dapat mendiagnosis sendiri apa sih kelemahanku. Cek saja. Apakah hari-hari ini atau hari-hari yang lalu kamu pernah merenungkan atau juga menemukan apa kerapuhan kelemahanku? Kalau belum, coba nomor satu diagnosis diri sendiri. Apa yang menjadi kejatuhanku terutama yang jatuh berkali-kali. Itulah kerapuhan, itulah kelemahan. Berarti diagnosis diri sendiri. Nomor dua, kalau sudah tahu sakitnya apa, obatnya apa, maka berusaha untuk keluar dari kerapuhan itu atau melawannya sehingga kita bisa kembali kepada kekudusan. Pertobatan kalau tidak diturunkan dalam langkah-langkah praktis seperti ini, hanya akan mengawang-awang menjadi kata-kata indah, kata-kata mulut bertobat, bertobat. Tetapi apa? Langkah pertama, kenalilah, deteksi, diagnosis kerapuhanmu apa. Nomor dua, bangun kekuatan untuk melawan kerapuhan itu supaya kita bisa kembali kepada kekudusan. Dengan itu, maka tema pertobatan begini lalu menjadi sangat praktis, lalu menjadi sangat hidup,
dan akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau tidak dipraktekkan, itu akan menjadi kata-kata indah, slogan-slogan saja yang tidak menghasilkan buah apa-apa, saudara. Itulah kenapa kalau kita kembali kepada kekudusan, akan ada sukacita di surga. Kembali saya kutip dan ingatkan Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku juga ingatkan lagi 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Maka pertobatan kedua ini penting sekali. Pertobatan kedua yang dimaksudkan oleh gereja dalam KGK 1428 adalah pertobatan dan pembaharuan. Nah, ini tadi yang saya katakan di bagian depan. Pembaharuan hanya mungkin kalau kita mengenal apa yang sakit dalam diri kita, yang rapuh dalam diri kita. Sebab hubungan yang mendalam itu perlu dipulihkan kembali supaya hubungan kita dengan Allah yang awalnya tercolok seperti itu, karena kita berdosa, maka hubungan terputus. Nah, inilah gambaran yang saya pakai ya. Kalau kita hidup dalam kekudusan, hubungan mendalam. Kita nyolok kepada listriknya Tuhan Allah. Kalau kita berdosa, terutama dosa mortal, hubungan terputus. Maka kita perlu menyambungkan kembali, atau lebih tepatnya mohon Tuhan sambungkan kembali dengan sakramen pengakuan atau sakramen tobat, atau kita lebih mengenalnya dalam hidup sehari-hari sebagai tobat itu pengakuan dosa. Itulah yang dinyatakan dalam ajaran gereja dalam KGK 1856. Maka renungannya adalah kapan mau terima sakramen tobat? Terutama kalau kamu malam ini mendengar dan kamu ingat kamu telah melakukan dosa mortal. Karena dosa mortal, demikian KGK 1856 mengatakan, merusakkan prinsip hidup di dalam kita. Lalu membutuhkan suatu usaha dari kerahiman Allah dan pertobatan hati dalam sakramen pengakuan. Maka pertanyaannya, kapan mau terima sakramen tobat? Sebab sakramen tobat membuat kamu kembali kepada kekudusan, dan kembali kepada kekudusan membuat surga bersuka cita karena satu orang kembali kepada kekudusan. Aku sedikit mengutip dari Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Ini landasan Alkitabiah adanya sakramen tobat. Kalau kamu masih yang belum percaya, kenapa sih ngaku dosa harus kepada romo manusia biasa? Landasan ayatnya di Yohanes 20 ayat 22 dan 23, referensi yang lain 2 Korintus 5 ayat ke-20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini yang berkata-kata adalah para rasul. Perhatikan, jadi kami ini, Rasul Paulus dan Rasul yang lain, adalah utusan-utusan Allah. Berilah dirimu didamaikan. Jadi mungkin kamu masih berpendapat pertobatan itu kan langsung kepada Allah saja. Lihat dan ingat 2 Korintus 5 ayat 20. Itulah ajaran gereja. Dan itulah kenapa gereja sejak zaman para rasul, pengakuan dosa ya tidak langsung. Tetapi melalui para rasul. Melalui pelayan-pelayan yang ditunjuk Tuhan. Melalui pelayan-pelayan di dalam gerejanya. Jadi ayat ini jelas, 2 Korintus 5 ayat 20. Berilah dirimu didamaikan. Siapa yang mendamaikan? Kami sebagai utusan Kristus. Kami yang dimaksud adalah para rasul. Sampai hari ini demikian yang berlaku. Ayat ini tidak berbunyi, maka sana berdamai sendiri dengan Allah. Tidak. Tidak demikian. Karena barangkali ada yang mendengar masukan atau pendapat dari luar gereja Katolik, ngapain sih ngaku dosa itu kan langsung dari kepada Tuhan saja. Dalam bahasa sederhana, konternya Tuhan tutup. Karena Tuhan sudah bilang lewat itu, lewat utusan-utusanku katanya. Itu saudara, kalau kamu tidak yakin adanya sakramen itu, maka perlu mempelajarinya supaya makin mengerti apa yang Kristus sungguh berikan kepada kita sebagai sakramen suci. Dan mendamaikan diri dengan Allah itu bisa dilakukan oleh siapa? Pelayan gereja sejak zaman para rasul. Langkah-langkah pertobatan, hatinya perlu bertobat. Baru nanti tanda-tanda yang terlihat baru muncul. Itu yang dikatakan ajaran gereja di dalam KGK 1430. Atau di dalam bahasa yang sederhana, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama mengaku salah, memohon ampun,
dan memperbaiki diri. Ini 3 langkah pertobatan. Ini yang akan membuat ada sukacita di surga. Dan ini, sekali lagi, ini harus praktis dan sehari-hari. Mengaku salah, mohon ampun, memperbaiki diri, ini gampang sekali diucapkan, tetapi bahkan yang nomor 1, yaitu mengaku salah, belum tentu gampang. Itu bagian yang sangat sulit, nomor 1 itu. Karena apa? Hanya orang yang mengakui dirinya bersalah, dia akan mohon ampun. Kalau dia tidak mengakui dirinya bersalah, dia tidak akan mohon ampun. Di sini untuk hal yang praktis, aku menawarkan kita latihan sehari-hari. Kepada Tuhan, itu hanyalah cerminan dari cara hidup kita sehari-hari kok. Maksudnya begini, kalau kita dalam hidup sehari-hari sulit mengakui salah, kamu di hadapan Tuhan pun sulit mengaku salah. Karena hubungan kita kepada Tuhan itu dicerminkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada manusia yang sulit sekali mengaku salah. Sudah jelas salah, tapi dia tidak mengaku salah. Nah ini perlu latihan kecil-kecil. Itu nanti dampaknya besar loh. Orang yang sulit mengaku salah, dia di hadapan Tuhan pun tidak bisa mengaku salah. Karena apa? Karena jiwanya terbentuk setiap hari begitu. Jiwanya defense. Ya tahu ya defense ya. Orang sudah salah, jelas salah, objektif salah, tapi dia mencari-cari ngeles. Nah, defense itu bahasanya ngeles gitu. Ngeles artinya tidak mau mengaku salah. Kalau itu menjadi pola hidupnya sehari-hari, itu menjadi pola mekanisme jiwanya. Nanti di hadapan Tuhan juga akan seperti itu. Maka aku menawarkan latihan sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari kalau kamu seorang istri, kalau kamu salah kepada suami, mengaku salah. Pak, tadi aku sudah salah, begini. Aku minta dimaafkan. Kalau kamu seorang suami, suami kan kadang-kadang sok menangnya sendiri ya. Kepala keluarga yang cari nafkah, kan kadang-kadang kan menangnya sendiri ya. Mengaku salah ini penting juga gitu, buang ego kamu. Dan itu menjadi latihan yang baik untuk pertobatan. Loh, Rama kok bisa mikir sampai ke situ? Bukan mikir, tapi itulah yang terjadi sehari-hari kita. Dan aku juga yang kedua menawarkan untuk pemeriksaan batin atau namanya eksamen conscientiae di dalam bahasa Latin. Jadi tawaran pertama, untuk sampai pada pertobatan, kita perlu latihan kecil-kecil. Seakan-akan menyusun batu-batu kecil, sehingga batu-batu kecil yang disusun akan menjadi tembok yang kuat. Nah itu, kalau kamu tidak pernah menyusun batu-batu kecil ini, tidak akan terbentuk tembok. Ini analogi sekali lagi ya. Maka mengaku salah, bisa mengakui aku salah sebagai salah, itu penting untuk langkah pertobatan. Penting sekali bahkan. Dan itu hanya dapat kita capai dari hidup sehari-hari. Kalau kamu seorang muda dalam relasimu dengan teman, dalam relasimu dengan orang-orang lain, kita kalau salah kan kadang-kadang gengsi. Itu membentuk jiwa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita gengsi, kalau kita defense, kalau kita tukang ngeles, nanti di hadapan Tuhan juga begitu. Ngeles, gengsi, dan sebagainya. Defense. Tuhan aku kemarin begini, habis temanku gini sih. Nah, contoh ya. Romo, saya ini seorang suami. Saya itu marah-marah kepada istri kok hampir setiap hari ya Romo ya. Ya habisnya istri saya tuh cerewet banget Romo. Lah, ini contoh. Maaf Bapak-bapak, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Bahwa Anda tukang marah-marah diakui dan itu oke, titik, tanpa defense. Itulah kemampuan mengaku salah yang penting sekali. Nomor 2 yang lebih praktis lagi, eksamen conscientiae. Eksamen conscientiae membuat kita punya kepekaan terhadap gerak batin yang keliru. Jadi ini dilupakan oleh orang Katolik. Ini sangat berguna dan sungguh-sungguh perlu dijalankan. Eksamen conscientiae. Ini tradisi Katolik berabad-abad yang dilupakan. Maka malam ini aku mengingatkan, bagaimana sih Rama maksudnya eksamen konsiensi itu maksudnya apa? Eksamen pemeriksaan konsiensi kesadaran atau batin. Yang perlu Anda lakukan sekurang-kurangnya dalam 1 hari
Umumnya pada malam hari, kamu hening di hadapan Tuhan, kemudian mulai meneliti dari pagi tadi, mulai siang, tengah hari, mulai sore sampai malam bagaimana perilakuku. Doa malam, salah satu yang penting dilakukan adalah eksamen konsiensie. Nah, yang saya tawarkan untuk dapat mengaku salah, itu kita latihan namanya eksamen konsiensi. Caranya sebenarnya sederhana sekali. Pada waktu malam, setiap malam kita berdoa, membuat tanda salib, kemudian hening, tetapi di dalam keheningan itu kita seperti menelusuri kembali. Pagi tadi aku bangun, kemudian apa, makin siang, kemudian apa, tengah hari apa, sore, sampai malam apa yang kuperbuat. Lalu dapat melihat gerak-gerak batin yang salah atau perbuatan-perbuatan yang keliru, sehingga malam itu juga mohon supaya Tuhan mengampuni apa yang keliru. Itulah eksamen konsiensi. Maka saudara-saudari, langkah pertobatan perlu dipupuk setiap hari. Kalau tidak, pertobatan hanya akan menjadi slogan-slogan kosong, mengawang-awang tinggi, tanpa pernah mendarat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam hal ini, aku kembali mengulangi apa yang telah kusampaikan di bagian awal tadi. Sebagai langkah praktis dan sebagai penutup, supaya kita akan membuat surga bersuka cita. Pertama, kamu perlu bisa mengenali kerapuhan. Ya, kenali apa aku rapuh di mana. Kalau aku rapuh di mana, diagnosis obatnya apa. Nah, kemudian kemampuan mengaku salah sebagai salah itu penting dipupuk dan dilatih sehari-hari dan dalam tindakan sehari-hari. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, anak kepada teman-teman dan seterusnya. Karena kemampuan kita mengaku salah, setiap kali kita memang bersalah, itu akan menjadi cerminan kita berhadapan dengan Tuhan. Sulit kita bertobat kalau tidak dipupuk kebiasaan mengakui salah. Tentu kalau kita benar ya jangan mengaku salah. Maksudku adalah kalau memang betul kita salah, mengaku salah. Dan minta maaf. Karena minta maaf kepada sesama akan menjadi daya bagi kita untuk ketika suatu kali kita membutuhkan kerahiman Allah untuk mohon ampun kepada Allah. Dan bagian terakhir, pertobatan perlu dipupuk dengan latihan setiap hari. Sayangnya ini dilupakan oleh banyak orang Katolik. Padahal ini langkah-langkah pertobatan yang perlu kita bangun setiap hari kalau kita mau membangun kekudusan hari demi hari. Jadi saudara-saudari, kalau kita mau membuat surga bersuka cita, ada latihannya. Ibarat fisik, kalau kita tidak pernah latihan sedikit, 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 dan langsung lari maraton, tepar kita. Pertobatan, membuat sukacita surga perlu latihan sehari-hari. Semoga yang kusampaikan dapat memberikan beberapa inspirasi yang baik dan terutama langkah-langkah praktis dalam hidup sehari-hari.